Perkenalkan, saya Rabiatul Adawiyah, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah semester 3 dan NIM saya 2311170040. Metodologi ijtihad itu apa? Metodologi yang dimana bahwasanya untuk menetapkan hukum syariat yang dimana dulu kan di zaman Rasulullah SAW belum seperti zaman kita sekarang, dan zamannya tuh udah berbeda yang dimana hukum-hukumnya kita kaitkan dengan Islam. Dan merumuskan ini juga kita perlu adanya kayak Quran, hadis yang berdasarkan sumber dan juga qiyas, ijma, pendapat para ulama. Dengan ini metode ijtihad kita bisa melihat loh pendapat ini dan pendapat ini tentang hukum seperti ini. Ada contoh misalkan dulu nggak ada tuh sistem hukum jual beli di zaman Rasulullah, tapi sekarang ada hukum jual beli online. Dan hal tersebut apa dalam hukum metode logi ijtihad itu bahwasanya hal tersebut diperbolehkan seperti itu karena zaman sekarang sudah berbeda dengan zaman Rasulullah. Dengan hal itu, adanya metodologi ijtihad ini sangat membantu kita dalam perkembangan zaman yang semakin maju ini. Poligami itu apa? Poligami adalah sebuah status tentang pernikahan yang dimana lelaki menikahi banyak perempuan, yang di dalam Islam itu maksimalnya 4 di dalam waktu yang bersamaan. Poligami ini sering banget menjadi permasalahan yang banyak dipermasalahkan oleh wanita, yang dimana poligami tersebut kadang memiliki citra yang agak sensitif negatif, yang dimana poligami ini sikap saya menerima bahwasanya emang poligami ini adalah salah satu sunnah dari Rasulullah SAW. Tetapi sebagai seorang muslim yang baik, kita juga harus tahu apa sebab Rasulullah SAW ketika beliau melakukan poligami itu apa sebabnya, dan beliau juga tentunya sudah memenuhi syarat tentang poligami. Pertanyaan saya tentang lelaki yang zaman sekarang ini tentang sistem poligami itu, apakah orang-orang yang niatnya poligami itu emang murni atau hanya sebuah nafsu belaka, yang dimana poligami ini sangat-sangat menjadi permasalahan. Jadi semestinya ketika ada nih, emang kadang ada di situasi yang tidak bisa kita, situasi yang kayak hal itu yang mengharuskan untuk poligami, seperti halnya yang sering banget terjadi adalah ketika seorang istri itu sakit dan dia kayak waktu umurnya itu sudah nggak lama lagi, dan disitulah adanya diperbolehkan poligami dengan adanya izin istrinya dulu. Dan poligami itu dilakukan dengan sikap adil seperti Rasulullah SAW. Sikap saya sangat menerima. Kesetaraan gender atau feminisme adalah kayak sistem yang dimana laki-laki dan perempuan itu setara. Laki-laki boleh menempuh pendidikan setinggi mungkin, maka perempuan juga dibolehkan untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin. Laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai kesetaraan, yang dimana misalkan contoh yang seperti tadi, laki-laki boleh menempuh pendidikan lebih tinggi dan perempuan juga. Akan tetapi ada positif dan ada negatifnya, yang dulunya kesetaraan gender ini kan sebuah permasalahan, yang dulu kan sistem kayak perempuan nih boleh di dapur aja sedangkan laki-laki yang bekerja. Akan tetapi sekarang wanita juga berkarir, wanita menempuh pendidikan sedemikian rupa, laki-laki juga, yang dimana tidak ada pembatas tersebut. Sikap saya terhadap kesetaraan gender ini saya sangat menerima, dan sikap saya juga saya menerima. Akan tetapi kita juga harus men-sharing dengan berdasarkan agama kita, yaitu kita akan agama Islam. Jadi kita juga mengikuti aturan agama kita tentangan, dan mana kesetaraan gender yang tidak bertentangan dengan agama kita, yaitu kita kan agama Islam. Semuanya sudah diatur mana baiknya dan mana buruknya. Hal tersebut tentunya juga akan bermanfaat bagi kita. HAM itu sebelumnya kita juga harus tahu nih pengertian HAM itu dulu apa. HAM itu adalah hak asasi manusia, bahwasannya setiap individu itu mempunyai haknya sebelum
dilahirkan pun juga sudah mempunyai haknya, seperti bayi yang masih di dalam kandungan, dia sudah mempunyai haknya. Dan juga hubungannya di dalam Islam itu apa? Hubungannya tentu saja bahwasanya Rasulullah juga diutus untuk Islam itu kan yang pertama dia memberantas tentang kebudakan, yang dimana dulu tuh kan budak itu adalah salah satu hubungannya dengan Islam, bahwasanya Rasulullah juga menjunjung tinggi HAM ini tentang kebebasan seseorang. Dulu ketika kita kembali ke masa Rasulullah, di masa para nabi-nabi terdahulu, sistem perbudakan sering banget terjadi, dan cara itulah Rasulullah ingin memberantas tentang pelanggaran HAM tersebut. Demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang kekuasaan yang tertinggi adalah di atas tangan rakyat. Yang dimana sistem demokrasi ini berdasarkan kayak kesetaraan, kedaulatan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Dan apa hubungannya demokrasi ini dengan Islam? Bahwasanya dulu ketika zaman Rasulullah SAW ada tuh sistem dimana mereka melakukan sebuah pendapat musyawarah, dan demokrasi ini juga adalah sebuah sistem tentang musyawarah juga. Dan hubungannya lagi dengan Islam itu adalah mereka selain berani berpendapat, mereka juga memilih berdasarkan kayak kesepakatan, berdasarkan dari pendapat ini dan pendapat itu. Dengan itulah, dengan sekarang kayak sistem pemerintahan demokrasi ini adalah sebuah sistem modern yang juga dulunya juga diawali dengan Islam. Itu adalah salah satu hubungannya. Hubungan Islam dengan demokrasi adalah salah satunya, di mana sistem demokrasi itu adalah memilih pemimpin yang dimana dulu para sahabat berunding siapa yang bakalan jadi khalifah ini, dan itu adalah salah satu hubungannya dengan Islam. Terus juga demokrasi ini tentang kebebasan berpendapat, yang dimana pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat-sahabatnya itu adalah sistem kebebasan berpendapat, bahwasanya pendapat kamu apa tentang ini, dan mereka merundingkan itu, dan itu adalah salah satu juga hubungannya dengan Islam. Dan ada juga tentang pendapat saya tentang sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Tentu hal ini kita juga harus tahu, tapi tentang pendapat saya pribadi, bahwasanya demokrasi ini sudah bagus banget dilaksanakan di Indonesia. Tetapi tentu saja dalam sebuah demokrasi ada yang positif dan ada negatifnya. Tentu demokrasi ini yang di dalam negatifnya, demokrasi mempunyai banyak banget pengeluaran selama demokrasi itu. Kayak pemilihan tahun kemarin, misalnya tentang presiden, berapa tuh biaya yang dikeluarin. Itu adalah salah satu contoh yang negatifnya. Tapi yang positifnya bahwasanya rakyat nih bebas memilih pemimpin siapa yang dia mau, dan itu pemimpin itu tersebut di voting siapa yang paling terbanyak, dan itulah yang bakalan menjadi presiden atau pemimpin-pemimpin lainnya, yang dimana tersebut lebih bersifat adil dibandingkan dengan sistem yang dimana misalkan dari kayak sistem keluarganya aja yang boleh jadi pemimpin. Itu adalah salah satu yang kurang saya sukai. Saya suka dengan sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia. Akan tetapi kadang nih di masa tentang pemilihan ini sering banget uang terkeluar karena demokrasi. Para pemimpin menyerahkan uang kepada rakyat untuk dikasih untuk memilihnya. Itu adalah salah satu hal yang tidak saya sukai. Karena apa? Itu adalah salah satu gimana caranya supaya demokrasi kita itu bersih tanpa adanya terlibat uang seperti itu. Dimana demokrasi kita bisa adil dan seadil-adilnya, bukan hanya tentang adil, tapi adil dan adil seadilnya. Maksudnya kayak masih adil tapi belum adil sepenuhnya. Dan juga dengan saya kurang suka sih sama sistem pemberian uang tuh ya, walaupun ya kadang sebagai manusia biasa kita emang tidak terlepas dari uang. Akan tetapi lebih baik sistem demokrasinya tersebut kayak untuk memperbaiki sistem demokrasi kita emang perlu pendidikan.
Karena emang pendidikan sedemikian penting itu untuk bisa kita berpikir, apalagi sebagai rakyat, yang dimana rakyat bisa mikir siapa sih pemilih yang tepat. Dan sistem demokrasi ini udah pas kok, udah pas banget dibandingkan kayak sistem keturunan dan sistem-sistem yang lainnya. Bahkan di Amerika pun mempunyai sistem demokrasi ini. Jadi itu pendapat saya setuju, tapi perlu diperbaiki lagi sistem demokrasi di Indonesia. Sosiologi dalam studi Islam yang dimana pendekatan ini adalah meneliti tentang sosial, budaya, dan interaksi masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari dan juga membahas tentang ekonomi. Metode ini contohnya seperti kayak peran masjid dalam meningkatkan solidaritas masyarakat dan hal-hal yang berbau masyarakat, ekonomi, dan sosial tersebut. Pendekatan antropologi ini dalam studi Islam adalah pendekatan yang dimana membahas tentang budaya, adat istiadat yang di dalam Islam itu contohnya seperti apa, apakah adat atau kebiasaan itu baik atau enggak. Biasanya contohnya itu tentang berkaitan dengan adat, misalkan adat Kalimantan Tengah dalam perspektif Islam, dan itu adalah salah satu contoh dari antropologi. Baik teman-teman, itu saja pembahasan saya mengenai tugas UAS yang saya hormati kepada Pak Malik dan teman-teman sekalian yang nonton video ini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf atas kekurangan dalam video ini. Bye-bye.